Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Miss Ila. Biasanya di channel saya ini saya akan membuat video-video bagaimana mudahnya menghafal Quran dengan metode Kauni. Dan juga saya banyak membuat video tentang pembelajaran di sekolah dasar. Nah, untuk kali ini saya akan sengaja membuat tips dan trik bagaimana seorang ibu atau mamam yang ada di rumah supaya tidak pusing dalam menghadapi atau memberikan support atau mendampingi anak selama belajar di rumah. Nah, karena apa? Sedihnya banyak sekali video-video tentang emak-emak, mohon maaf, yang sepertinya itu gitu ya, dengan tugas-tugas anak selama masa pandemi COVID-19 ini. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih ya, selama ini Bapak Ibu udah mendampingi anak-anak sangat luar biasa gitu. Tapi semua itu jangan dibuat beban ya, jangan dibuat beban, tapi dibuat enjoy aja dan relax aja ya. Karena apa? Karena kita tidak tahu kapan masa ini akan berakhir. Karena apa? Belum tentu Januari nanti anak-anak masuk ya, karena sekarang Indonesia lagi naik lagi. Jakarta sudah PSBB kembali. Oleh sebab itu kita banyak-banyak berdoa supaya apa? Supaya masa ini segera berakhir dan COVID-19 ini segera pergi dari bumi tercinta ini. Nah, tips dan trik bagaimana kita selaku orang tua supaya tidak pusing dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru di sekolah. Nah, tip yang pertama, mama nggak usah khawatir ya, nggak usah dibikin pusing, nggak usah dibikin beban. Yang pertama, niatkan karena Allah. Kan anak itu adalah investasi kita, anak itu ada kewajiban kita untuk mendidik dan mengarahkan. Nah, kalau selama ini Bapak Ibu guru yang di sekolah, sekarang tugas mamam di rumah. Pertama, diniatkan ibadah. Nah, yang kedua, mamam, anak ini sekarang boleh dipegangin HP, tapi tetap dikontrol. Karena apa? Karena HP ini adalah untuk sarana pembelajaran anak dalam mengerjakan tugas-tugas. Nah, contohnya misalnya, anak-anak itu kan sering mengerjakan tugas lewat Google Classroom. Biasanya seorang guru itu akan memberikan materi berupa video pembelajaran atau membaca materi di buku siswa. Nah, macam-macam guru dalam memberikan materi pembelajaran kepada siswa, yaitu lewat Google Classroom. Sama juga, setelah guru memberikan materi, pasti guru akan memberikan tugas lewat Google Classroom. Supaya mamam ini tidak pusing, anak pertama memang kita repot, mam. Pertama kita repot, kita mengajarkan anak bagaimana sih menggunakan Google Classroom, bagaimana mengunduhnya, bagaimana menguploadnya. Awal-awal memang kita repot, tapi next ke depan, insya Allah kita tidak akan direpotkan oleh itu kalau anak-anak udah bisa. Ini khusus untuk anak kelas 3, 4, 5, dan 6. Mereka insya Allah lebih canggih, lebih keren. Karena apa? Mereka adalah generasi hebat, generasi modern yang secara tidak langsung dengan masa COVID-19 ini anak dipaksa untuk benar-benar menguasai IT. Nah, itu. Yang kedua, nah, anak-anak itu suruh mengerjakan soal-soal sendiri atau tugas-tugas sendiri ya. Jangan, mohon maaf, mamam jangan ikut mengerjakan. Soalnya banyak sekali peristiwa yang mamangnya mengerjakan, yang menulis gitu. Nah, kasih anak tanggung jawab, kasih anak kepercayaan, kasih anak biarkanlah anak berekspresi ya, berekspresi sesuai dengan kemampuan anak itu sendiri. Kalau toh nanti seorang guru memberikan nilai atau reward, misalnya kok cuma 86, mungkin kurang dari itu, tidak masalah ya, itu hasil kerja anak sendiri. Biar mamanya tidak pusing. Nah, selain itu, anak-anak nanti akan serius, akan sungguh-sungguh ya kan? Ketika misalnya gini, anak menyimak materi yang ada di Google Classroom ya kan, berupa video pembelajaran. Setelah itu dia paham, atau misalnya nanti kalau dia paham, dia boleh tanya ke ibu guru atau tanya ke mamam atau ke papa atau ke kakak yang ada di rumah. Apa materi apa yang anak-anak tidak paham. Nah, setelah materi mereka pahami, tentunya tugas itu ya akan anak kerjakan dengan mudah, ya kan? Nah, setelah itu baru nanti diajari bagaimana cara mengupload, ya kan? Mengupload tugas-tugas itu ke Google Classroom. Kalau anak udah dibiasakan seperti ini, mam, insya Allah mamam itu nanti insya Allah nggak akan pusing. Mamam di kantor juga akan enak, nggak terpikiran dan terbebani tugas anak-anak. Nah, yang perlu diingat juga, di masa pandemi ini pembelajaran tidak menargetkan kurikulum ya. Kalau toh kurikulum tidak tercapai tidak masalah.
Justru sekarang ini anak-anak diberi tambahan pembiasaan ya. Pembiasaan apa? Pembiasaan hidup sehat di dalam rumah, ya kan? Anak-anak sering suruh membantu, suruh membantu mencuci piring, menyapu halaman, menyiram bunga. Nah, pembiasaan inilah ya, kecakapan hidup ya, itu tambahannya. Kemudian anak-anak dibiasakan untuk berolahraga, kan? Nah, kalau semua itu sudah terbiasa anak kita lakukan dari sedini mungkin, insya Allah next ke depan kita tidak usah pusing ya. Tapi ingat dikontrol. Jangan sampai HP itu dari pagi sampai malam main game online atau main-main yang tidak penting. Jadi kita sering kontrol anak atau dibilangin setelah mengerjakan tugas boleh mainan sebentar. Nah, langsung kita HP-nya disimpan kembali. Nah, mungkin itu Mamam tip dari saya, semoga bisa bermanfaat. Kita semua berdoa dan saya selaku guru terima kasih sekali kepada Mamam yang di seluruh Indonesia yang sudah keren membimbing anak-anak. Masya Allah, saya itu senang banget ketika melihat anak-anak orang tua membimbing sampai sangat luar biasa. Tapi sekali lagi jangan dibuat beban, nikmati aja insya Allah dan selalu berdoa mudah-mudahan masa COVID-19 ini akan segera lenyap dari bumi tercinta ini. Baik, terima kasih. Mungkin itu tip dan trik dari saya selaku ibu guru dan selaku orang tua murid juga. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe-nya, dan share apabila ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.